Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Baik anak-anakku, kita sampai di pembahasan kelima, riya dan menginginkan dunia dengan amalan akhirat. Ya, di pembahasan kelima ini diharapkan kalian bisa bersemangat untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah dan hati-hati dari perkara-perkara yang membatalkan keikhlasan. Yang kedua, kalian bisa menyimpulkan pembatal-pembatal amalan dan berhati-hati dari pembatal-pembatal tersebut. Dan kalian bisa menyebutkan syarat-syarat amalan yang benar. Kemudian kalian bisa menjelaskan makna riya dan bahayanya. Kemudian kalian bisa menyebutkan sebagian akibat dari mengerjakan amalan untuk dunia, ya, bukan untuk akhirat. Tema kelima ini atau pembahasan kelima itu ada 3 bab. Ya, kita masuk di bab pertama, yaitu bab ke-12 tentang syarat diterimanya ibadah. Nah, jadi Allah Ta'ala katakan di surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya. Ya, yang paling bagus amalannya adalah yang paling ikhlas dan paling benar. Ini penafsiran para ulama. Maka dari sini, anak-anakku yang saya muliakan, syarat diterimanya ibadah itu ada 2. Yang pertama adalah ikhlas untuk Allah Ta'ala. Yang kedua adalah mutaba'ah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, arti ikhlas yaitu apa? Kita mengerjakan ibadah dengan maksud, dengan niat, dengan tujuan untuk mendapatkan keridhaan Allah semata. Itu maksud daripada atau makna daripada ikhlas. Sedangkan mutaba'ah artinya kita mengerjakan ibadah sebagaimana yang datang dari Rasulullah. Ya, seperti sholat. Rasul katakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, tentang 2 syarat ini, ikhlas dan mutaba'ah, nah ini disebutkan di dalam surat Al-Kahfi 110. Ya, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, perjumpaan yang menyenangkan, yang menggembirakan, maka hendaknya dia mengerjakan amal saleh dan janganlah dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Allah. Lihat, mengerjakan apa? Amal saleh, amal yang benar, yaitu sesuai dengan tuntunan Rasul. Sebab orang yang mengerjakan amalan tidak sesuai dengan tuntunan Rasul ditolak. Dalam hadis riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, barang siapa mengerjakan amalan yang tidak ada tuntunan dari agama kami, maka dia ditolak. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, Pak, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan kau menyekutukan Allah dalam peribadatan dengan sesuatu pun, baik dengan syirik besar ataupun dengan syirik kecil. Apakah disekutukan dengan malaikat, jin dan yang lainnya? Ya, tidak boleh. Ya, dan syirik ini membatalkan amalan kan? Ya. Karena Allah kabarkan lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, maka batal semua amalan-amalanmu. Nah, kemudian di samping ikhlas dan mutaba'ah, maka orangnya harus beriman. Orangnya harus beriman. Ya, kalau orangnya kafir, meskipun dia ikhlas mutaba'ah, nggak diterima juga amalannya. Kemudian setelah dia mengerjakan amalan, dia tidak boleh membatalkan amalan dengan pembatal-pembatal amalan, ya seperti kesyirikan tadi. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Nah, kemudian berkenaan dengan syarat diterimanya ibadah, maka ada 3 golongan manusia dalam melaksanakan
syarat ibadah tersebut. Nah, yang pertama adalah muttabi. Muttabi yaitu orang yang mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah Taala. Jadi orang yang memenuhi dua syarat itu. Dia ikhlas untuk Allah, dia juga mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu muttabi. Kemudian yang kedua adalah kelompok mubtadi, yaitu orang yang beribadah kepada Allah, ya niatnya ikhlas untuk Allah, tetapi cara mengerjakannya tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, ya tidak mengikuti syariat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang ketiga yaitu golongan orang musyrik, yaitu orang-orang yang tidak ikhlas dalam beribadah. Ada niatan-niatan untuk selain Allah, meskipun cara mengerjakannya sesuai dengan tuntunan syariat. Ya misalnya orang sholat, seperti yang dicontohkan Rasul, benar sesuai dengan tuntunan Rasul, tapi niatnya untuk riya, niatnya untuk dapat pujian misalnya, maka ini musyrik. Maka di sini ya anak-anakku yang saya muliakan, dua syarat itu harus betul-betul dipenuhi. Ya jangan sampai ya kita hanya memenuhi satu saja, itu tidak menjadikan amalan kita diterima. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.